ketika di situ ada pembayaran tapi mahasiswanya tidak berkuliah, inilah yang kita maksud dengan kategori mafia pendidikan itu. Dan diduga dilakukan dan terjadi di Kota Depok, di STIH Pelopor Bangsa. Dari data-data yang sudah kita kuasai, kita punya secara hukum, itu terjadi diduga praktik mafia pendidikan. Pertanyaannya nggak banyak kok. Ya. Pertanyaannya yang inti-intinya paling cuma 8. Berarti yang dugaan ijazah palsu itu nggak benar apa gimana? Wah, nggak bener lah. Ketua Umum Ikatan Pers Anti Rasuah, Obor Panjaitan, kembali membuat laporan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kemdikti-Saintek terkait adanya praktik mafia pendidikan yang disinyalir dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik STIHP Pelopor Bangsa, Kota Depok. Laporan yang dilakukan Obor Panjaitan merupakan tindak lanjut atas laporan sebelumnya ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti wilayah 4 Provinsi Banten. Belakangan isu praktik mafia pendidikan di lingkungan perguruan tinggi Pelopor Bangsa ramai menjadi perbincangan setelah Pablo Bendua yang merupakan seorang artis sekaligus pengusaha mengaku menjadi salah satu korban adanya praktik mafia pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik STIHP Pelopor Bangsa. Lantas seperti apa hasil pengaduan Ikatan Pers Anti Rasuah Obor Panjaitan terkait adanya praktik mafia pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik STIHP Pelopor Bangsa? Kita sebagai pelapor dari Ikatan Pers Anti Rasuah bersama Media Nasional Obor Keadilan, secara resmi saya menyatakan tindak lanjut daripada laporan kita di kementerian yang sama. Di tanggal 10 Oktober kemarin kita sudah membawa persoalan ini ke LLDikti 4 Jawa Barat Banten. Ini tindak lanjutnya, saya kasih tahu tindak lanjut dari laporan kita yang di Bandung kemarin. Jadi di kementerian ini sebagai bukti keseriusan kita untuk tindak lanjut daripada laporan yang sudah diterima di LLDikti 4 Jabar Banten itu masih terkait dugaan adanya praktik mafia pendidikan yang disinyalir dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi bernama STIHP Pelopor Bangsa yang beroperasi di wilayah Jawa Barat di Kota Depok. Itu tindak lanjutnya hari ini. Kita datang di Kementerian Kemendikti ini, teman-teman. Kita sebagai pelapor konsentrasi dan konsisten dengan apa substansi yang kita laporkan. Seperti itu itikat baiknya. Indikasinya itu seperti itu. Ada terjadi praktik-praktik mafia pendidikan diduga di STIHP Pelopor Bangsa yang di Depok itu. Bagaimana mafianya? Tadi di ruang Dirjen juga disampaikan apabila ini tahapan-tahapan tidak dilakukan, ada tadi disampaikan ya. Pak apa jadi pejabatnya yang menerima kita itu bisa dikategorikan ijazah palsu. Kalau kita sih nggak bilang begitu ya, tetapi itu tadi disampaikan. Dari data-data yang sudah kita kuasai, kita punya secara hukum, itu terjadi diduga praktik mafia pendidikan. Ada penerimaan uang, mahasiswanya menunggu selama kurun waktu bagaimana lazimnya program studi S1, 4 tahun ya, tapi ini diserahkan 3,5 tahun. Nah, ketika di situ ada pembayaran tapi mahasiswanya tidak berkuliah, inilah yang kita maksud dengan kategori mafia pendidikan itu. Dan diduga dilakukan dan terjadi di Kota Depok, di STIH Pelopor Bangsa. Nah, tetapi kita menghormati asas praduga tidak bersalah, maka jangan disampaikan kemana-mana, sampaikan ke lembaga terkait, yaitu LLDikti 4 Jawa Barat, dan di kementerian ada 3. Nah, karena ini udah sore ya, teman-teman, dan sebagian udah pulang, kita mungkin nanti akan sampaikan juga ke Ombudsman supaya ini cepat diproses. Sebelumnya, Obor Panjaitan bersama jajarannya sudah terlebih dahulu membuat pengaduan ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti wilayah 4 Provinsi Banten terkait adanya dugaan praktik mafia pendidikan yang disinyalir dilakukan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik STIHP
pelopor bangsa. Lantas seperti apa perkembangan laporan yang dibuat Obor Panjaitan di LL Dikti Banten? Kita apresiasi dengan kementerian ini ya, termasuk LL Diktinya sebagai penguasa atau yang terdekat di kewilayahan itu. Di tanggal 10 kita melapor. Hari ini tanggal berapa hari? Tanggal 3. Ya. Hari ini kita sudah 14 ini kita sudah diundang, memang dilaksanakan secara daring ya, lewat rapat Zoom. Sudah dilakukan verifikasi, berinteraksi langsung, kita diinterview, diwawancara langsung dengan pejabat terkait. Itu pejabatnya hampir semua di sana. Saya kurang hafal nama-nama beliau, tapi di situ dari kepala Pak Lukman ya, Dr. Lukman, nama panjang saya kurang tahu. Itu semua lengkap hari ini. Bukti keseriusan juga dari LL Dikti 4 Jawa Barat. Sudah diverifikasi kita sebagai pelapor, dan tentu ada arahan-arahan apa saja yang mungkin akan kita penuhi untuk kelengkapan alat bukti dan lain sebagainya terkait laporan kita. Kurang lebih itulah tadi yang menjadi poin-poin dari pertemuan itu, dari LL Dikti 4 itu. Ya, jadi hal-hal pokok yang ditanyakan LL Dikti itu ya memang apakah pelapor mempunyai data-data dari poin yang dilaporkan ada 4 poin. Apakah pelapor dalam hal ini Pak Obor Panjaitan berkenan untuk menyerahkan apa saja yang sudah dikuasai, dalam arti kita sampaikan tentu, dan kita berharap cara menyampaikan data-data dan bukti yang dimiliki oleh kita sebagai pelapor dengan cara ini. Artinya sudah ada permintaan kembali. Belakangan ini isu praktik mafia pendidikan sedang ramai menjadi sorotan usai artis Pablo Benua dan istrinya Ray Utami dilaporkan atas dugaan ijazah palsu. Dalam klarifikasinya di Polresta Kota Depok, Pablo Benua dengan tegas membantah penggunaan ijazah palsu. Sebaliknya dirinya merupakan korban dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik STIHP, pelopor bangsa yang patut diduga melakukan kegiatan jual beli ijazah. Lantas langkah hukum apa yang akan ditempuh Pablo Benua usai namanya dicemarkan dengan tuduhan penggunaan ijazah palsu? Pertanyaannya nggak banyak kok. Iya. Pertanyaannya yang inti-intinya paling cuma 8. Berarti yang dugaan ijazah palsu itu nggak benar apa gimana? Wah, nggak bener lah. Alhamdulillah bagus, baik. Penyidik-penyidik welcome, karena tujuannya kan kita di sini adalah untuk mengungkap ada salah satu kampus yang tidak melaksanakan program-program pendidikan sebagaimana mestinya, seperti apa yang saya sudah laporkan. Gitu loh. Kami sudah melaporkan terkait adanya dugaan mafia pendidikan. Oke? Jadi jangan dengar-dengar tuh dari pihak yang nggak jelas lah. Banyak pihak-pihak di luaran sana yang nggak jelas menunggangi perkara ini seakan-akan Pablo yang tersudut. Enggak. Di sini justru kami adalah pihak yang mengungkapkan siapa sih pemainnya, siapa sih orang atau dalang yang melakukan praktek-praktek mafia pendidikan. Sekarang orang mau S1, ya kan, mau S1, ada proses dong di sana. Prosesnya apa? Dia datang, dia belajar, dia sekolah, dia kuliah, dia skripsi, dia isi daftar hadir dan lain-lain, kan begitu ya. Tugas ini dia tidak lakukan. Yang speak up bukan cuma saya, yang speak up banyak. Satu hal, saya itu sudah sarjana hukum sejak tahun 2018. Kampusnya melakukan perbuatan yang diduga praktek-praktek mafia pendidikan. Kemarin, 2 hari yang lalu, itu baru ada yang speak up. Baru ada yang bicara. Bahkan yang bicara mantan anggota BRIMOB, anggota Polri. Bayangin. Udah, dia ngomong bahwasanya dia nggak pernah ada kuliah di situ. Dia nggak pernah datang. Kok bisa tiba-tiba lulus? Agenda selanjutnya kita akan buktikan sampai ke ujung, nggak ada cerita. Dan ingat ya, korban ini bukan cuma 1 atau 2 orang. Kami akan tarik sebanyak-banyaknya yang keluar. Berarti abang merasa jadi korban juga? Loh, banyak korbannya, bukan gua doang. Banyak. Iya, artinya abang hari juga ini, merasa ya, jadi korban. Hari ini gua bukan hanya berdiri sebagai korban, tapi gua harus berdiri sebagai pejuang. Dilaporkannya Pablo Benua beserta istrinya Ray Utami dengan tuduhan penggunaan ijazah palsu sempat ramai menjadi perbincangan publik. Menanggapi kabar miring tersebut, Pablo Benua menjelaskan duduk perkara hingga munculnya tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan pada dirinya.
Lantas benarkah Pablo Benua merasa dijebak dengan kekisruhan yang terjadi saat ini? Dan benarkah adanya kelompok lain yang bersekongkol dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik STIHP, pelopor bangsa, untuk melaporkan dirinya ke Polresta Kota Depok terkait tuduhan ijazah palsu? Saya mendapatkan informasi ternyata dari pihak kampus berkoalisi dengan organisasi advokat yang saat ini sedang dualisme. Organisasi advokatnya kami di PAI, ya kan, Perkumpulan Advokatan Indonesia. Jadi ternyata yang saya lihat bahwa dari PAI ini berkoalisi ke sana, berkoordinasi, karena yang aktif untuk melakukan preskon menjatuhkan kami seakan-akan kami menggunakan ijazah palsu adalah dia. Ini orang-orang PAI. Tahun 2022 ya, gue punya sahabat yang memang udah kita anggap kayak keluarga sendiri lah, udah kayak saudara sendiri lah. Lu juga kenal bro, Pak Dodi Haribowo, ya kan. Nah kebetulan beliau tim kita juga, tim hukum kita, beliau sama saya udah kita anggap kayak saudara baik lah. Sampai hari ini juga saya masih menganggap dia saudara baik saya, begitu ya. Dia menceritakan pada saat itu kita lagi di Bali, dia menceritakan bahwa ibunya baru mendirikan satu kampus. Kampusnya kan kalau nggak salah itu didirikan tahun 2019. Nah, jadi itu perizinannya baru terbit atau bagaimana saya nggak begitu paham, 2019. Tahun 2022-nya ketemulah sama saya si Pak Dodi ini di Bali, lagi jalan-jalan kita di Bali, lagi ada urusan di sana. Akhirnya dia menceritakan, bos ini ada nih satu kampus, satu STIH, baru didirikan oleh ibu saya. Ibu saya ketua STIHP-nya. Ibu saya ketuanya, gitu. Ketua sekolah tinggi tersebut. Gitu. Nah, didirikan namanya Pelopor Bangsa. Kuliahlah di sini bos, katanya. Gabunglah di sini. Untuk saya ikut, kan kami bangga kalau seandainya ada public figure, ada Pablo Benua, ada Rey Utami yang lulusan daripada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik gitu di Pelopor Bangsa itu. Karena memang Pak Dodi sudah kita anggap kayak saudara, udah kayak sahabat sendiri, akhirnya ya sudah kalau memang mau menggunakan nama kita, seakan-akan kita lulusan di sana, ya nggak ada jadi persoalan kita juga gitu kan. Kami juga nggak mau istilahnya namanya sama temen kan gitu. Nah ujung-ujungnya Pak Dodi bilang, ya bukan hanya sebatas nama, tapi kan pasti ada butuh biayanya di dalam. Dalam proses pendidikan itu pasti ada biaya. Loh, jadi kita pakai nama kita, saya sempat bertanya itu, pakai nama kita lalu kita bayar juga? Iyalah bos, katanya begitu ceritanya. Nah hingga puncaknya adalah ketika baru-baru ini ya sekitar 1 bulan lah, tanggal 29 Agustus gitu. Gak tahu kenapa, gak ada angin, gak ada hujan, saya gak kenal, padahal saya membayar gitu ya. Bahkan kalau mungkin orang bayarnya cuma sebatas uang kuliah, saya bayar di situ, skripsi saya bayar, uang ujian saya disuruh bayar. Jadi pokoknya setiap Pak Dodi minta uang untuk kepentingan kuliah, saya selalu bayar. Saya selalu transfer, tidak pernah, dan saya punya bukti transfernya lengkap, full gitu. Nah hingga akhirnya masuklah puncaknya di tanggal 29 Agustus kemarin, di mana mereka ini melakukan satu upaya hukum gitu ya, di mana mereka tidak mengakui ijazah kami. Tidak mengakui ijazah kami, tidak mengakui kelulusan kami. Lah saya tanda tanya, ada apa? Dan lucunya adalah sudah tidak diakui, mereka melakukan laporan polisi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.